di ranking keberapa enggak tahu. Kecikan sikit enggak boleh dengung. La ilaha illallah ya, udah kita bahas kemarin. Ya, bagaimana kita untuk meresapkan kalimat la ilaha illallah itu supaya mendarah daging. Udah kita pelajari kemarin cara-caranya bagaimana, trik-triknya bagaimana, syarat-syarat ketentuannya dah kita pelajari kemarin ya, tentang isi daripada kalimat tauhid la ilaha illallah ya, yaitu di pelajaran sifat 20 ya. Yang minimal kemarin 22 itu wajib bagi Allah dan 3 itu wajib untuk hamba. Jadi supaya bisa membedakan mana yang makhluk dan mana yang khalik, mana yang diciptakan dan mana yang menciptakan. Nah, supaya dia merasap kalimat la ilaha illallah, itu ya kemarin yang perlu diimani, perlu diyakini betul-betul. Nah, supaya setiap ada sesuatu yang kita lihat, kita ingat kepada Allah. Bagaimana mah kalau orang yang buta? Nah, orang yang buta itu kan ada perasaannya, ada perasaan tadi itu. Nah, inilah ya. Di sini kita kaji tentang perasaan malu. Nah, ini sampai tahu kita kan. Sekarang nih orang yang udah celang bejek mati pun kadang-kadang tak punya malu dah. Nah, ya, kita lihat aja sekarang. Masya Allah ya. Jadi kalau udah perasaan malu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nauzubillahi min dzalik, walaupun itu bukan termasuk golongan iman yang paling tinggi, tapi tidak-tidaknya apa? Mendasari untuk meletakkan benih-benih iman. Ya. Kalau kita bercocok tanam aja, bibit unggul ada, ya, pupuk ada. Tapi tanah untuk bertanam itu tak ada. Jadi apa yang akan jadinya? Walaupun bibitnya unggul, walaupun pupuknya ada nanti untuk nyuburkannya, tak akan bisa tumbuh itu. Nah, iman itu pun harus ada dasarnya tadi itu. Kalau memang tak ada perasaan rasa malu, wah macam mana mengatakan kalimat la ilaha illallah? Ya. Pergi berjalan ke pasar, menurut orang gila, tak agak heran kita. Rasa malunya memang dicabut, akal basyirahnya dicabut akalnya. Ini kita sehat, masih bisa membedakan mana garam rasa asin, mana gula rasa manis, apa lagi? Micin pun bisa merasakan untuk rasa micin. Yang jelas bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Nah, tapi ketika ini rasa malu dah dicabut oleh Allah Ta'ala nih, apalagi dunia internet sekarang, Masya Allah, macam-macam, dah ada rasa malu dah lagi, bah. Ada hal-hal yang perlu disembunyikan, bah, dah ditampakkan dah. Berarti kan rasa malunya dah ada lagi. Lain halnya di kamar sendiri aja, pun kadang-kadang masih ada rasa malu kita dengan malaikat kan, kalau kita punya iman. Nah, maka itu bagian daripada iman, malu itu. Nah, kalau kita tidak punya rasa malu, hati-hati. Nah, ya, jadi beruntung kalau orang yang masih diberikan rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Muslim itu dikatakan setiap perasaan malu itu kata Rasulullah adalah mengandung kebaikan. Bagaimana tidak mengandung kebaikan? Ya kan? Biasa ke pasar tidak nutup aurat kan? Ya, tapi karena rasa malu, mungkin ada apa? Bulunya gak panjang-panjang, malu aku macam kerak aku nih, maka tutuplah aurat walaupun tidak niat dengan apa? Dengan untuk melaksanakan syariat, tapi malunya dah ada, berarti kan suatu kebaikan. Orang pun dah tidak menghibahkan lagi, tidak ngatakan lagi. Nah, kan suatu kebaikan pada orang dah punya kebaikan, walaupun dengan kita ini tidak punya dengan niat tadi untuk melaksanakan syariat, tapi bagi orang dah punya kebaikan orang. Coba kalau kita tidak ada punya rasa malu, tenteng kan nak bertenteng sini, kata ngomong pandai dia tu, nauzubillah min dzalik.
itulah. Tapi kalau kita punya rasa malu, insya Allah, nah, betul kata Rasulullah, pasti akan mendatangkan suatu kebaikan. Nah, maka inilah ya, sedikit kita sampaikan malam ini tentang adalah perasaan malu. Ya, jelas nih kan hadis.